Sobat NTMC Redaksi, apa kabar Anda hari ini? 5 berita pilihan yang sudah dirangkum oleh tim NTMC Redaksi selama sepekan akan kami hadirkan untuk Anda dalam program NTMC Redaksi bersama saya, Bribtu Rizka. Berita pertama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melantik Irjen Pol Firman Santiabudi menjadi Kakor Lantas Polri gantikan Irjen Pol Istiono yang sudah memasuki masa pensiun. Selain pelantikan Kakor Lantas, Kapolri juga melakukan pelantikan untuk pejabat di lingkungan Polri dan 6 orang Kapolda. Upacara serah terima jabatan yang digelar di ruang rapat utama Mabes Polri langsung dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Irjen Polisi Firman Santiabudi sebelumnya menjabat sebagai asisten logistik Kapolri, dilantik sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri menggantikan Irjen Polisi Istiono yang memasuki masa pensiun. Dalam upacara tersebut ada 2 kegiatan. Yang pertama, Koprapot kenaikan pangkat Perwira Tinggi Polri. Di sana ada 11 yang naik pangkat. 2 dari Inspektur Jenderal Polisi menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Bintang 2 menjadi bintang 3. Kemudian ada 3 dari Brigadir Jenderal Polisi menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Dari bintang 1 menjadi bintang 2. Dan ada 6 Komisaris Besar Polisi naik pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Kegiatan yang kedua yaitu Bapak Kapolri memimpin serah terima jabatan pejabat-pejabat di lingkungan Mabes Polri dan beberapa kepala kepolisian daerah. Pejabat utama di lingkungan Mabes Polri yaitu Kepala Badan Intelijen Keamanan. Pejabat baru sekarang dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Kemudian asisten logistik Kapolri sekarang ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Prabowo Argo Yuwono. Kemudian Kakor Lantas Polri sekarang dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Firman Santiabudi. Selain melantik Kakor Lantas Polri yang baru, Kapolri juga melantik Kaba Intelkam Polri yang dijabat oleh Komjen Polisi Ahmad Doviri, Asisten Logistik Kapolri yang kini dijabat oleh Irjen Polisi Argo Yuwono, dan Kadif Humas Polri yang dijabat oleh Irjen Polisi Dedi Prasetyo. Adapun 6 Kapolda yang dilantik hari ini, yaitu Irjen Polisi Suntana sebagai Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Nana Sujana sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Mulyanto sebagai Kapolda Sulawesi Utara, kemudian Irjen Polisi Nana Avianto sebagai Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Yan Sultra sebagai Polda Bangka Belitung, serta Irjen Polisi Teguh Pristiwanto sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono mengatakan, kenaikan pangkat dan mutasi di Korps Bayangkara merupakan suatu yang dinamis dan akan terus berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kapolri dan Panglima TNI meninjau vaksinasi di Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 47.000 dosis diperuntukkan kepada lansia dan pelajar di wilayah Provinsi Sumatera Utara guna mengejar capaian target vaksinasi dan meningkatkan herd immunity. Di lain tempat, petugas kepolisian sektor Cikancung bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat melakukan inovasi vaksin door-to-door dengan menyasar masyarakat yang tinggal di pelosok desa dan pegunungan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo meninjau vaksinasi di lapangan Benteng, Jalan Pengadilan, Medan, Sumatera Utara, Rabu pagi.
Kapolri dan Panglima TNI satu persatu mengecek langsung proses vaksinasi. Selain itu, dalam kunjungan, keduanya juga memantau proses vaksinasi di tiap kabupaten, kota, seprovinsi Sumatera Utara melalui video conference. Program vaksinasi ini merupakan kerjasama antara Polri, TNI, bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 47.000 dosis pertama diperuntukkan kepada lansia dan pelajar di 14 titik wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dilaksanakan selama 5 hari. Mengakselerasi vaksin di seluruh Indonesia untuk mempercepat mencapai 70%. Tadi udah beliau sampaikan. Menempuh jarak yang cukup jauh dengan menggunakan sepeda motor dan mobil, petugas kepolisian, TNI, dan petugas Kecamatan Cikacung, Kabupaten Bandung menyusuri pedesaan di Mekarlaksana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di pedesaan, mereka menyasar warga yang belum melakukan vaksinasi untuk dilakukan vaksin langsung di lokasi. Setelah petugas melakukan screening di mobil kesehatan, warga pun langsung diberikan vaksin. Menurut Kapolsek Cikacung, warga di pedesaan masih banyak yang belum melakukan vaksinasi karena sibuk berkebun dan juga jarak yang cukup jauh. Sehingga satu-satunya cara dengan mendatangi warga untuk divaksin di lokasi. Dengan vaksinasi secara door to door, artinya kita menyasar ke tempat-tempat yang memang belum tersentuh oleh teman-teman nakes maupun kita dari Babin Kamtibmas, dari Babinsa maupun dari teman-teman pihak kecamatan. Dari Medan dan Bandung, Tim Liputan NTMC Channel. Puluhan seniman mural se-Jawa Tengah beradu kreasi dalam Lomba Bayangkara Mural Festival 2021 yang digelar di halaman Mapolda Jawa Tengah. Acara ini diperuntukkan bagi seniman di Jawa Tengah sekaligus sebagai bukti untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa polisi tidak anti kritik dari masyarakat. Seniman mural dari berbagai daerah di Jawa Tengah seperti Solo, Banjarnegara, hingga Sragen dan Wonosobo berkompetisi menjadi yang terbaik dalam Bayangkara Mural Festival 2021 ini. Berbagai pesan tentang kesehatan menghadapi pandemi COVID-19 hingga kritik sosial tergores indah dalam kreasi para peserta. Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi mengatakan, lomba mural dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 Divisi Humas Polri ini merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya seniman mural untuk mengekspresikan kreativitasnya, menyampaikan pesan secara visual, dan termasuk kritik membangun untuk institusi Polri. Di mana festival mural ini kita gunakan untuk mewadahi rekan-rekan dari anak-anak muda kita, seniman kita, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang konstruktif. Di mana ini kita perlukan apa Humas melaksanakan, bahwasanya dengan adanya mural ini mungkin kreativitas masyarakat kita akan terwadai. Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir di lokasi lapangan Mapolda Jawa Tengah. Tentu saja saya sepakat polisi anti kritik itu dibuang jauh-jauh, maka kritiklah dengan konstruktif dan bagus, tapi ya tetap kita punya etika, kita punya cara, dan kalau kritiknya itu pasti membangun, pasti akan didengarkan oleh kepolisian. Bayangkara Mural Festival 2021 ini disambut baik oleh peserta dengan antusias mengikuti kegiatan tersebut karena mendapatkan tempat untuk menuangkan ekspresi serta mendapatkan kesempatan saling bertukar dan berbagi ilmu dengan peserta lainnya. Kalau kayak gini kan ada kegiatan positif keluar dari lingkungan rumah, tapi yang berdampak positif gitu. Jadi sangat berguna ya dengan adanya lomba seperti ini. Ya. Lomba mural bertajuk Bayangkara Mural Festival 2021 yang digelar Polda Jawa Tengah ini diikuti oleh 10 seniman mural yang sebelumnya sudah melalui tahapan seleksi dan terpilih dari 74 peserta lukis mural yang mendaftar untuk mengikuti kompetisi. Dari Semarang, Tim Liputan NTMC Channel.
Selebritas Vanessa Angel dan suami tewas dalam sebuah kecelakaan maut tunggal di ruas jalan tol Trans Jawa, ruas Jakarta, arah Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan maut diduga karena mobil dipacu dengan kecepatan tinggi di atas 100 km per jam hingga supir tak bisa kendalikan dan menabrak ruas pembatas jalan. Kasilakas Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Timur telah meminta keterangan awal kepada supir Vanessa Angel serta mendalami perbuatan supir yang bermain HP saat berkendara sehingga berpotensi ditetapkan menjadi tersangka. Kabar duka datang dari artis sinetron Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah. Meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di tol ruas Jakarta arah Surabaya, kilometer 672 pada Kamis siang 4 November 2021. Menurut Dirlantas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Latif Usman, mobil diduga kuat melaju dengan kecepatan tinggi melebihi dari 100 km per jam. Namun, petugas akan menyelidiki lagi melalui rekaman CCTV tol. Kendaraan ini melaju dari arah Jakarta menuju Surabaya di kilometer 672 300. Kendaraan ini mengalami oleng ke kiri. Setelah itu menabrak pembatas jalan berupa beton di ujung persis beton jalan itu, sehingga kendaraan ini terlempar ke jalur cepat sejauh 30 meter. Nah, pada saat terakhir terjadi TKP, jenazah yang ditemukan di luar itu di Vanessa Angel sekitar 3 meter dari kendaraan tersebut. Nah, untuk suami berada di dalam karena menggunakan seatbelt. Nah, ini kemungkinan karena tidak menggunakan seatbelt, Vanessa Angel di sebelah kiri, sehingga memang yang paling parah adalah di bagian sebelah kiri. Jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang dikabarkan bakal dibawa dengan pesawat terbang, akhirnya dipulangkan lewat jalur darat. Kedua jenazah diberangkatkan setelah tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur menyelesaikan otopsi selama kurang lebih 3 jam. Keberangkatan jenazah pasangan selebritis ini didampingi oleh keluarga dari Surabaya dan pengacara Vanessa Angel, Milano Lubis. Mereka diberangkatkan menggunakan 2 mobil ambulans dengan pengawalan kepolisian dari Ditlantas Polda Jawa Timur. 2 korban yang meninggal sudah dibawa ke rumah sakit ini dan sedang proses asesmen. Dan menurut informasi malam ini juga rencananya oleh pihak keluarga akan dibawa ke Jakarta melalui darat. Seorang anak dari pasangan selebriti ini, Gala Sky Ardiansyah, selamat dari kecelakaan maut. Gala mengalami luka memar di bagian wajah dan kini dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dalam kejadian ini, pihak kepolisian Ditlantas Polda Jawa Timur terus melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan di Tol Jombang kilometer 672 yang menewaskan artis Vanessa Angel dan sang suami Febri Ardiansyah. Meski belum melakukan pemeriksaan BAP, namun polisi saat ini sudah mendapatkan keterangan lisan dari sopir Vanessa Angel bernama Tubagus Muhammad Jodi yang kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kasilaka Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Timur, Kompol Henry Ferdinand Kennedy menyebut, sopir Vanessa Angel bernama Tubagus Muhammad Jodi bisa berpotensi menjadi tersangka jika terbukti melakukan kelalaian hingga menyebabkan adanya korban jiwa. Untuk menjadi tersangka dan dalam kasus kecelakaan ini? Bisa, semua kemungkinan bisa. Bisa potensi tersangka ya? Bisa, cuma nanti untuk apakah dia kita tetapkan atau tidak, nanti kita lihat nanti perkembangan hasil penyidikannya. Kita tidak bisa bilang sekarang karena masih proses dan juga kondisi dari sopir juga masih belum bisa ditanya-tanya lebih banyak. Dari Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Channel. Polda Metro Jaya menetapkan supir berinisial J menjadi tersangka dalam insiden tabrakan bus Transjakarta di Jalan MT Haryono beberapa waktu lalu karena lalai dalam mengemudi hingga menyebabkan korban jiwa. Seperti inilah hasil rekonstruksi kecelakaan 2 bus Transjakarta di Jalan MT Haryono yang dikonversi menjadi video 3 dimensi.
Terlihat tidak ada upaya pengereman yang dilakukan oleh bus yang dikemudikan oleh J saat menabrak bus di depannya. Dari hasil penyelidikan, rekonstruksi dan Traffic Accident Analysis atau TAA yang dilakukan di Telantas Polda Metro Jaya, pengemudi Transjakarta berinisial J yang menabrak bus di depannya hingga sebabkan 2 orang meninggal dunia ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini ditentukan karena adanya human error dalam kecelakaan. Dari hasil pemeriksaan saksi, ditemukan fakta bahwa tersangka mengidap darah tinggi dan gangguan syaraf. Hal itu juga berdasarkan adanya temuan obat-obatan di mes tersangka J. Kemudian penyebab kecelakaan diduga kuat lantaran tersangka J mengalami epilepsi sesaat sebelum kecelakaan. Alih-alih melakukan upaya pengereman, J justru menambah kecepatan saat mencapai halte. Dari hasil uji forensik juga ditemukan fakta bahwa tersangka J tidak meminum obat gangguan syarafnya pada hari kecelakaan karena tidak ditemukan kandungan obat tersebut dalam darah dan urinnya. Saudara J ini kita persangkakan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Jadi pasal 310 ini kelalaian, ya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Sementara itu, penyidikan kasus kecelakaan 2 bus Transjakarta di ruas MT Haryono beberapa waktu lalu, hari ini resmi dihentikan melalui mekanisme SP3. Hal ini dilakukan karena tersangka pengemudi Transjakarta berinisial J meninggal dunia. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan NTMC Channel. Guna mempererat dan menjaga kekompakan antara petugas keamanan negara yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP Kabupaten Bekasi gelar olahraga bersama di halaman Promoter Polres Metro Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Olahraga bersama yang diikuti oleh ratusan anggota Polres Metro Bekasi, Kodim 0509 dan Satpol PP Kabupaten Bekasi dilakukan di halaman Promoter Polres Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat dan menjaga kekompakan antara abdi negara Kabupaten Bekasi. Para peserta antusias mengikuti lomba meskipun hujan turun. Selama olahraga berlangsung, diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Olahraga yang diperlombakan dalam kegiatan ini yakni bola voli dan adu panco. Dalam kegiatan ini tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan, semua membaur. Bahkan Kapolres Metro Bekasi, Komisaris Besar Polisi Hendra Gunawan, ikut serta dalam pertandingan adu panco dengan anggota Lantas Polres Metro Bekasi. Adapun kegiatan olahraga hari ini ada voli dan panco, ya. Ini untuk membuat fun saja, untuk happy, untuk refreshing. Di mana kemarin-kemarin kita cukup sibuk, ya, dalam menangani pandemi COVID-19. Sementara itu, baik Polri, TNI, dan Satpol PP Kabupaten Bekasi selama menjaga keamanan di wilayah Kabupaten Bekasi selalu kompak dalam menangani COVID-19. Saat ini, Kabupaten Bekasi berada di level 1 untuk kasus COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, menuju Indonesia tertib dan salam presisi.